Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Siti Nurlaili, Hesta Ariana, dan Elvira Trizagrafati akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perbandingan Metode Pengajaran Tradisional dan Modern dalam Pendidikan Karakter. Sebelumnya, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Metode pengajaran tradisional maupun pengajaran modern memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana metode pengajaran tradisional dapat lebih efektif dalam situasi di mana disiplin dan aturan dibutuhkan. Sementara, metode pengajaran modern ini memberikan peserta didik fleksibilitas dan relevansi yang besar dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Oleh karena itu, memahami perbedaan serta mengkombinasikan aspek positif dari pengajaran tradisional dan modern ini menjadi hal yang krusial dalam upaya menciptakan pendidikan karakter yang holistik dan efektif bagi peserta didik di era globalisasi saat ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa sih pengajaran tradisional itu? Pengajaran tradisional adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada metode pengajaran konvensional di mana guru menjadi pusat dari seluruh proses pembelajaran. Jadi itu patokannya hanya guru, tidak ada yang lain. Dalam pendidikan ini, guru memiliki peran dominan sebagai sumber utama pengetahuan dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Proses belajar mengajar pada umumnya bersifat satu arah, dengan guru menyampaikan materi secara langsung melalui ceramah atau instruksi lisan, sementara siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan mengikuti arahan guru. Nah, di sini ada karakteristik yang dimiliki dari pengajaran tradisional, yaitu pendekatan pengajaran terpusat pada guru, metodenya hanya ceramah sebagai metode utama. Yang ketiga, ada penilaian berbasis tes dan evaluasi standar. Yang keempat, ada kurikulum yang kaku dan standar. Peran pasif siswa, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, dan pengembangan karakter dan kedisiplinan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah! Materi selanjutnya yaitu pengajaran modern. Pengajaran modern ini guru berperan sebagai fasilitator dan mentor. Guru membantu siswa dalam mencari informasi sendiri, memotivasi dan mengarahkan siswanya agar berpikir kritis. Berbeda dengan pengajaran tradisional, guru berperan sebagai pusat informasi dan satu-satunya sumber ilmu. Guru juga memberikan ceramah panjang. Nah, pengajaran modern ini menggunakan berbagai metode, antara lainnya metode interaktif seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan studi kasus. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran modern adalah pendekatan dalam pendidikan yang memanfaatkan teknologi dan metode yang inovatif, kreatif, dan adaptif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Guru harus menampilkan diri sebagai seseorang yang dewasa, stabil, berwibawa, dan arif. Guru juga harus menunjukkan tanggung jawab, etos kerja tinggi, dan rasa percaya diri. Guru juga harus bertindak sesuai norma, berakhlak mulia, jujur, dan teladan, karena guru itu digugu dan ditiru. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Nah, guru harus menguasai mata pelajaran yang diampu. Guru juga harus mengembangkan profesionalitas yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Guru diharuskan berkomunikasi secara empatik, efektif, dan santun, dan juga bisa beradaptasi di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu kompetensi pedagogik. Guru diharapkan menguasai prinsip-prinsip dan teori belajar yang mendidik dan menguasai karakteristik peserta didik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai perbandingan dampak pengajaran tradisional dan modern terhadap pendidikan karakter. Nah, sebelum membahas tentang materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan karakter. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter adalah aspek yang krusial dan pengembangan individu yang nantinya individu tersebut tidak hanya cerdas pada akademisnya saja, tetapi juga memiliki etika dan moral yang baik.
Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai agama pada siswa melalui ilmu pengetahuan, tentunya dibantu dengan peran orang tua, guru, dan masyarakat sekitar dalam pembentukan karakternya. Nah, setiap anak itu kan pasti memiliki potensi yang berbeda-beda ya sejak lahir. Nah, namun berbagai potensi yang dimiliki itu harus tetap diasah dan diasosialisasikan dengan baik supaya karakter yang ada di dalam dirinya itu terbentuk dan berkembang secara baik. Dalam era pendidikan yang terus berkembang ini, metode pengajaran tradisional dan modern memberikan dampak yang berbeda terhadap pendidikan karakter siswa. Setiap pendekatan membawa nilai-nilai tersendiri, dari kedisiplinan hingga kreativitas, yang berperan penting dalam membentuk kepribadian generasi muda. Menyadari perbedaan ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana masing-masing metode ini berkontribusi pada pengembangan karakter, serta bagaimana kombinasi keduanya dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih berimbang dan menyeluruh. Nah, perbandingan dampak pengajaran tradisional dan modern ini terhadap pendidikan karakter memiliki beberapa aspek penting. Dalam hal penanaman nilai, pendidikan tradisional memiliki kekuatan dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui interaksi sosial langsung. Siswa juga dapat belajar menghargai tradisi dan norma sosial melalui pengalaman langsung yang diberikan oleh guru dan lingkungan sekolah. Sebaliknya, pendidikan modern lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam merespon perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya pendekatan ini, siswa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, meskipun ada resiko nilai-nilai tradisional dapat tergerus oleh arus modernisasi jika tidak diintegrasikan secara baik. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pendidikan karakter, kombinasi antara metode tradisional dan modern seringkali dianggap sebagai pendekatan yang holistik. Penggabungan ini memungkinkan kurikulum yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya yang penting bagi pembentukan karakter siswa secara menyeluruh. Nah, dengan demikian itu, pendidikan karakter dapat berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan globalisasi serta dinamika yang terus berubah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan karakter merupakan proses yang kompleks dan multidisiplinary. Tidak ada satu hal yang dapat diterapkan secara universal. Guru sebagai agen berperan selalu harus belajar dan mengembangkan diri untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan karakter siswa. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu nggak